Filan dirahmati Allah. Baru-baru ini terjadi bencana saudara kita, yaitu di mana? Di Turki. Yaitu gempa bumi ya. Kita belajar kembali tentang gempa bumi ini bagaimana maksudnya ya. Jadi banyak yang mengatakan gempa bumi itu merupakan fenomena alam ya, pergerakan lempeng bumi dan lain-lain ya. Akan tetapi bagi orang yang beriman, gempa bumi bukan hanya sekedar bencana alam, akan tetapi juga tanda peringatan dari Allah agar manusia kembali ke agama Allah dan menjauhi maksiat. Ya. Jadi Allah lah yang menjadikan bumi itu bergerak. Tanpa seizin Allah tidak mungkin bergerak. Ya, lempengan itu tadi. Ya. Sebagaimana firman Allah, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti agar manusia itu ingat. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa agar dengan sebab ini manusia sadar dan jera dari maksiat terus-menerus. Ya. Beliau berkata, ya, dari suatu ayat, ya maksudnya adalah memberikan rasa takut agar manusia jera. Ya. Efek jera itu ya maksudnya supaya berhenti dari perilaku maksiat. Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa gempa bumi itu terjadi agar manusia meninggalkan kemaksiat dan kembali kepada Allah ya. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala terkadang mengizinkan bumi untuk bernafas, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat ya. Sehingga hamba-hamba Allah ketakutan dan mau kembali kepadanya. Meninggalkan kemaksiatan dan merendahkan diri kepada Allah dan menyesal. Ifat dari sa'adah ya. Kemudian musibah juga karena akibat perbuatan kita sendiri ya. Jadi perlu diketahui bahwa segala musibah dan kesusahan dunia adalah disebabkan dosa kita dan akibat perbuatan manusia itu sendiri ya. Sebagaimana firman Allah ya, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Dalam ayat ini telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Loh, di laut bagaimana kemaksiatannya? Yo banyak. Kan dulu panjenengan pernah tahu ada sejarah yang membawa kapal besar itu apa namanya? Kapal pesiar ya. Atlantik ya. Titanic ya. Titanic itu ya. Jadi ketika sudah selesai buat kayak gitu, dia mengatakan, "Oh, kapal enggak ada yang bisa menandingi," kan itu ya. Enggak bisa tenggelam intinya begitu ya. Ya, itu termasuk kemaksiatan tingkat tinggi ya, syirik kepada Allah. Jadi menyekutukan Allah, menganggap bahwasanya dia paling besar, dia paling kuat, dia paling sukses menggarap kapal itu. Tapi mudah bagi Allah. Ya, bisa jadi waktu itu di kapal itu banyak digunakan maksiat juga ya kayaknya. Kapal pesiar ya itu ya. Bermewah-mewah ya. Akhirnya mudah bagi Allah untuk menenggelamkan ya. Sehingga tersisa cuma 1 dari 1000 orang ya kurang lebih waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Kemudian disampaikan juga dalam firman Allah, "Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahanmu sendiri." Ya. Dan peringatan Nabi kita Muhammad SAW ya, tentang bahwa kerusakan dan musibah yang terjadi pada manusia karena banyaknya maksiat ya. Dalam hadis beliau yang panjang artinya begini, "Hai orang-orang muhajirin, 5 perkara, jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatkannya. Tidaklah muncul perbuatan keji, zina, merampok, minum khamr, judi dan lainnya pada suatu masyarakat sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang sebelum mereka.
Ya, jadi seperti AIDS, kemudian kemarin corona dan lain sebagainya itu juga akibat tangan manusia. Dan tidaklah mereka menahan, tidak mengeluarkan zakat hartanya kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Tidaklah orang-orang mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan kezaliman pemerintah, kehidupan yang susah dan paceklik. Ya. Dan selama pemimpin-pemimpin negara masyarakat tidak berhukum dengan kitab Allah dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka. Jadi riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi dari poin-poin tadi ya bahwasanya kezaliman itu akan ditimpakan musibah oleh Allah. Ya. Tapi karena hewan-hewan itu maka Allah turunkan hujan. Jadi maha pengasihnya Allah di situ juga. Ya. Kemudian juga dilarang mengurangi takaran timbangan. Ya. Kemudian juga bagi orang yang melakukan mengurangi takaran timbangan, Allah pun juga akan menyiksa dengan apa? Kezaliman pemerintah. Ya. Apa kezalimannya? Ya mungkin panjenengan tahu sendiri bagaimana. Ya. Ya, itu di luar sana ya. Mungkin ongkosnya tambah naik, ongkos haji ya bisa juga. Itu. Kita pun diperintahkan ketika terjadi gempa agar beristighfar, ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana Syekh Abdullah bin Bas juga mengatakan, ya. Kewajiban ketika terjadi gempa bumi dan lainnya semisal gerhana, angin kuat, banjir, ya, yaitu menyegerakan taubat, ya. Merendahkan diri kepadanya, meminta keselamatan, memperbanyak zikir dan istighfar. Ya, semoga saudara kita yang Ragi Harlah 1 abad ya Nahdlatul Ulama di mana di Sidoarjo. Insyaallah mudah-mudahan banyak beristighfar di sana, banyak zikir kepada Allah sehingga meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seiring itu juga Semeru mengeluarkan apa? Lahar juga ya. Ya. Itu termasuk siaga Semeru. Jadi diingatkan lagi jembatannya belum selesai ya mau turun lagi bencana di Semeru ya. Jadi mari kita bersama-sama mengajak diri kita, anak kita, keluarga kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah ya. Tobat istighfar tidak menunggu dosa kita seberapa, tidak. Jadi Rasulullah pun walaupun diampuni dosanya, beliau beristighfar minimal sehari berapa kali? 100 kali, itu sudah minimal. Loh kita harus berapa terserah. Ya minimal 100 kali. Jika mau lebih ya tidak usah dihitung sudah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya. Insyaallah kemudahan akan didapatkan bagi hamba yang bertakwa ya. Amin ya rabbal alamin.